hendak berbuat yang tidak senonoh kepada Ibunda Sarah, kaki raja ini lumpuh. Kemudian tidak ada satupun dokter yang bisa menyembuhkan. Akhirnya atas saran penasehat raja yang bisa menyembuhkan ini adalah wanita yang kau tawan itu. Panggil dia, suruh datang dan supaya mengobati sakit lumpuhmu ini. Datang Sarah, cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Allah sembuh. Dan raja semakin takut dengan Sarah. Ini bukan orang biasa, ini pasti dewa. Akhirnya Sarah dibebaskan, diberi uang yang banyak, disuruh jemput kakak laki-lakinya tadi, yang notabene adalah suaminya Ibrahim. Dan tidak hanya itu, diberikan hadiah seorang perempuan cantik, budak kesayangan raja pada waktu itu, yang namanya Hajar. Pulang mereka bertiga. Dihajar. Bertiga Ibu, ya, bertiga. Ibu. Cerita dimulai. Ya, ibu-ibu, ini sudah ada yang mulai merasa bagaimana orang surga itu ya seperti Sarah ini. Siapkan mentalnya dan ya, Bu. Sarah ini cantik, Hajar manis, sama-sama sempurna wajahnya, Bu. Cuman kulit-kulitannya agak gelapan Hajar. Kalau Sarah itu putih, cantik. Kalau Hajar itu hitam, manis, sedep. Nah, sing rumoso hitam manis. Ustaz kero airek. Pulang mereka bertiga, hidup satu rumah, hidup satu atap. Berjalan waktu, ternyata rumah tangga Ibrahim sama Sarah tidak kunjung diberikan anak. Padahal Sarah juga tahu suaminya adalah seorang nabi. Suatu ketika datanglah Sarah kepada suaminya, Mas Ibrahim, aku mau ngomong serius. Apa Mbak Cita mau jadi Ibrahimnya? Enggak. Oh enggak ya, kuali. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Piye Dek? Kita telah lama menikah. Tapi aku tak kunjung hamil. Iya, terus Dan nyanyi Ustaz. Ya. Berpuluh tahun sudah kita berumah. Iya, nyanyinya itu. Jadi nyanyi itu terinspirasi dengan Sarah ini. Oh iya. Iya. Roma Irama toh? Iya, betul. Judulnya Mandul kan? Iya. Ya kan memang begitu. Itu syairnya begitu. Iya. Cuman itu 10 tahun. Kalau mungkin itu berpuluh-puluh tahun. Iya, berpuluh-puluh tahun. Terus aku tidak kunjung hamil. Sementara engkau adalah seorang nabi. Bagaimana mungkin engkau menikah dengan aku, sementara aku tidak bisa memberikan anak, sementara engkau seorang nabi? Maka generasi kenabian akan terputus. Wanita yang gelisah terhadap terputusnya generasi kenabian itu adalah Sarah. Iya, Ustadz izin. Terus dijawab sama Ibrahim. Iya. Jawabannya. Jangan bersedih. Iya. Jangan berduka, mohon padanya. Betul. Ini jawabannya. Ini jawabannya. Ya Allah. Terlalu. Akhirnya ini bertemu Mbak Cita bertemu, bertemuannya. Nah. Sudah. Terus Ibrahim, Sarah, aku tidak pernah risau, tidak pernah gelisah kalau engkau tidak hamil, karena hamil tidak itu urusan Allah. Dan kalau Allah memang mengizinkan engkau hamil, tidak susah bagi Allah dan tidak ada masalah bagi aku. Aku tetap cinta dan sayang kepadamu. Katanya Sarah, tidak begitu Mas Ibrahim, aku tidak enak. Lalu bagaimana? Nah, aku ingin engkau menikah lagi. Oh, menikahlah. Ya? Ibrahim menolak, enggak mau. Itu yang menikahlah. berarti yang memaksa itu Siti yang Sarah, maksa ya? istrinya. Masya Allah. Jadi alasannya cuma satu, kalau saya tidak hamil, nanti nabinya habis. Putus. Tidak ada generasi lagi, terputus generasi kenabian itu. Tidak Sarah, tidak. Apapun yang terjadi aku tidak mau nikah. Jadi benar-benar menolak, Bu. Disuruh nikah menolak. Ini nggak tahu kalau posisi yang seperti ini, posisi suami-suami kita gimana ini kira-kira ditawarkan seperti itu. Ibu, kenapa selalu suudzon dengan laki-laki? Terus ngomong, habis kesambet di mana Pak? Kok menolak? Akhirnya sampai ditanya, apakah engkau mencintai aku? Cinta, sayang, sayang.
Apa bukti sayangmu? Bukti cintamu? Loh, wes tak openi awakmu kira. Aku menjaga kamu, merawat kamu sampai sedemikian rupa. Masa kurang kasih? Tidak kurang. Kamu belum menuruti semua apa yang aku inginkan. Ustadz, kira-kira pada saat Siti Sarah menyampaikan itu kepada Nabi Ibrahim, itu atas perintah ada wahyu Allah ataukah? Ini karena makrifat jadi tahu duluan. Jadi Sarah itu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kenapa tidak ada sedikit pun rasa cemburu di hatiku ketika menawarkan suamiku menikah lagi? Cemburunya dicabut sama Allah. Oh, gitu. Nah, ini penyakit O-nya kan kambuh ini ya. Oh. Sekarang ganti Saya lanjutkan Bunda ya. Sudah. Kalau kamu cinta kepadaku, turutono aku. Rabio maneh. Buktikan kalau kamu cinta kepadaku. Akhirnya nurut Ibrahim, sudah. Aku turuti. Tapi dengan syarat carikan istri. Nah, ternyata dia bilang begini loh, gak usah golek ado-ado mas. Sudah aku siapkan istri dan jodohmu. Sopo? Hajar yang tinggal di rumah kita ini. Lah, Hajar itu juga diam-diam seneng sama Ibrahim. Oh. Tapi nggak ngomong. Teman Nggak makan ngomong. teman. Jadi begini Bunda, ini pelajaran penting. Ada pertanyaan, Ustadz, saya ini seneng sama suami orang, hukumnya apa? Maka pelajaran Hajar ini jadi Bu, pelajaran penting. Hukumnya boleh, asal tidak diungkap. Jangan lo dulu. Saya mau senang sama siapapun sah, tapi ojo diomong. Yang dosa besar itu kalau ngomong. Ada sing diomongi sak jamaah aku abe diomongi kabeh. Adik curhatin nang sosmed. Ya Allah, entah kenapa kalau Cak Bambang itu lewat hatiku mak sering. Jangan Bunda. Hajar itu memendam cinta sayang itu lama ke Ibrahim. Tapi setiap Ibrahim lewat, Hajar menunduk. Gak wani ngomong. Tidak mau nampak-nampakkan begitu loh. Seji ambek wong wedok saiki. Ini kadung seneng iku bener awalnya nunduk. Ngono. Itulah Ustadz, namanya cinta. Itu kayak kentut, ditahan sakit perut, diungkapkan bikin ribut. Lah. Tapi akhirnya pucuk dicinta ulang pun tiba. Ternyata cintanya Hajar itu terbalas. Lah, sehingga ulama-ulama itu mengatakan bisa jadi cemburunya Saro itu dicabut karena Allah, karena doanya Hajar. Nah, doanya gimana Ustaz? Ya Allah, aku sayang sama Ibrahim dan berharap aku menjadi istrinya. Bukakan hati istrinya itu, Saro itu, untuk bisa menerima aku menjadi madunya. Piu. Loh ini kan ngaji perempuan ahli surga Bunda, harus diceritakan semua. Iya betul Ustadz, karena supaya perempuan... nanti Anda bisa mengambil pelajaran. Dan nggak salah kalau ada perempuan melihat seorang sosok laki-laki sempurna, dia pengen dinikah, itu nggak salah walaupun dia sudah punya istri, dia soleh. Seperti pertanyaan tadi saya Ustadz ya. Apa? Ya kalau ada ternyata nggak boleh ngomong, ya udah nggak jadi kalau gitu. Nggak ada yang salah Bunda, nggak ada yang salah. Yang salah itu maaf, seorang perempuan senang dengan laki-laki, nggak pengen dinikah, hanya pengen buat senang-senangan saja. Cara saat ini hanya dipacari saja, salah. Jadi Hajar nggak salah, sehingga Saroh ini mengizinkan. Jadi yang melamarkan itu Hajar, nek cara saat ini kalau yang meramarkan itu Saroh ke Hajar itu, terus yang sing macak-macai itu ya Saroh. Terus yang menyuruh nanti kamarnya di sini, kamar pengantin ini jejer ambek Hajar, ambek Saroh. Tapi tidak ada cemburu. Tidak ada cemburu. Dicabut. Ingat Bunda, yang punya hati siapa? Allah bisa saja mencabut cemburu kapanpun. Makanya urusan orang yang menikah lagi tidak bisa dikebiah uyah. Kalau Anda mendengar ada seorang sahabat mengizinkan suaminya menikah lagi, jangan dimarahi. Karena pada saat itu mungkin cemburunya diangkat sama Allah, sementara panjenengan belum. Itu loh. Macam-macam loh, banyak loh. Loh, kamu rela Mbak? Rela? Gak sakit hati? Enggak. Itu Saroh Bunda.
Dan Sarah itu akan muncul lagi. Jadi ada seorang istri itu yang oleh Allah dicabut cemburunya, malah bangga kalau suaminya nikah lagi. Bahkan dia gandengan kanan kiri begitu. Ustadz, Tapi ini belum selesai loh ya, belum selesai. ya Nanti udah nggak akan jadi lagi. kalau belum selesai, nggak jadi. Kenapa Mbak Jita? Enggak, tadi kan perempuan malah bangga ketika suaminya menikah Betul. lagi. Iya. Ibunda yang punya hati Allah, Allah yang naruh cemburu, Allah yang mencabut cemburu. Makanya kata ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada agamamu. Hari ini sayang, besok benci bisa pun. Karena orang itu sakit hati, cemburu, dendam, cekot-cekot, urusan hati, dan hati itu kepunyaan Allah. Ketika Rasulullah, ini cerita Rasulullah, mau melamar Ummu Salamah, itu tidak pamit sama Ibunda Aisyah. Jadi tidak pernah pamit sama Ibunda Aisyah. Pamitnya setelah diterima lamarannya, baru pamit. Besok mau akad nikah dengan Ibunda Ummu Salamah, baru pamit kepada Ibunda Aisyah. Kenapa yang dipamit itu Ibunda Aisyah? Karena hanya satu-satunya yang gadis itu Ibunda Aisyah, yang masih muda Ibunda Aisyah, yang cemburunya besar itu Ibunda Aisyah. Tapi setelah melamar Ibunda Ummu Salamah, nanti ada ceritanya sendiri masalah Ibunda Ummu Salamah ini. Setelah dilamar, besok menikah, baru pamit kepada Ibunda. Sebelum pamit itulah Rasulullah berdoa, ya Allah, angkat cemburu istriku ini. Ini dalam bahasa Arab, tapi tidak bisa saya beber di sini Mbak Jita, karena nanti ditiru bapak-bapak.